Pertama, pecahkan 1 butir telur, ini ukuran sedang ya. Kemudian untuk SP-nya cukup setengah sendok teh. Untuk gula pasir 100 gram. Ini untuk rasa manisnya udah pas banget 100 gram. Oke, lanjut di sini aku pakai vanila bubuk ya, setengah sendok teh. Dan ini seperti biasa di mixer dengan kecepatan bertahap. Awalnya rendah terlebih dahulu sampai gulanya masuk, baru naikkan speednya menjadi yang paling tinggi. Untuk pemixeran aku membutuhkan waktu 5 menitan aja, tapi tergantung dengan mixer masing-masing, oke? Nah ini setelah 5 menit hasilnya sudah putih kental dan berjejak seperti ini. Bisa dimatikan untuk mixer. Dan untuk gula pasirnya memang belum larut ya teman-teman, ini masih tuh ngegerindil kayak gitu, tapi nggak apa-apa, ini aman. Lanjut aku masukin untuk larutan air dan susu kental manis. Di sini 1 saset susu kental manis aku masukin ke air 120 ml. Dan ini aku masukin setengahnya dulu, jadi bertahap aja. Lanjut di mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Dan untuk gula pasirnya tadi kan masih ngegerembel gitu ya, belum larut bener-bener. Dan di tahap ini untuk si gula pasirnya dia akan larut, oke? Makanya tadi aku bilang aman. Lanjut untuk tepung terigunya aku masukin 120 gram. Jangan lupa pakai baking powder setengah sendok teh dan sejuput garam. Ini diaduk dulu ya. Kemudian jangan lupa diayak supaya nggak bergerindil. Untuk tepungnya atau untuk bahan kering tadi aku masukin semuanya aja. Dan ini di mixer lagi dengan kecepatan rendah. Tapi sebelumnya ini diaduk-aduk dulu supaya si tepung-tepung ini nggak bertebaran kemana-mana. Oke, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah aja dan jangan terlalu lama. Di sini aku membutuhkan waktu setengah menitan aja ya teman-teman. Nah itu tadi nggak aku skip ya. Kemudian sebelum lanjut nge-mixer, untuk pinggirannya aku rapihin karena kurang terjangkau oleh mixer. Dan untuk larutan susu kental manisnya ini aku masukin lagi untuk sisanya. Kemudian untuk minyak goreng aku pakai 4 sendok makan. Nah ini dimasukin aja. Kemudian di mixer lagi dengan kecepatan rendah aja. Nggak usah terlalu lama, hanya sampai tercampur rata. Di sini aku membutuhkan waktu setengah menitan ya. Untuk mixernya aku selesai, lanjut aku bantu menggunakan spatula, aduk balik dari bawah ke atas, memastikan untuk bahan-bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Nah ini diaduk balik dari bawah ke atas. Oke seperti itu ya, gampang banget kan? Untuk pemula ini benar-benar mudah banget dan anti gagal aku jamin. Nah untuk si adonannya aku sudah bagi menjadi 2 bagian. Ini nggak aku timbang karena untuk mangkuknya sama rata. Dan untuk satu wadah aku masukin pasta coklat 1 sendok teh. Di sini aku mau spill ya, coklat atau pasta coklat yang aku pakai ini aku pakai merek Wilton. Ini tuh beneran enak banget dan untuk si coklatnya berasa banget. Memang harganya agak sedikit mahal tapi untuk hasilnya maksimal. Seriusan ini aku nggak endorse. Ini beneran aku nggak endorse, tapi aku pengen teman-teman tahu merek pasta coklat apa yang aku pakai. Tapi beneran itu enak banget, serius. Nah untuk loyangnya kali ini aku pakai loyang puding. Ini ukuran 18 cm diameternya. Tapi untuk tingginya ini tinggi banget ya, ada 12 cm-an kurang lebih. Dan ini mau aku oles menggunakan sisaan Carlo. Jadi kemarin aku bikin bulu panggang ya, aku bikin Carlo dan ini ada sisaannya. Kalau teman-teman mau pakai minyak goreng boleh banget dan banget boleh. Daripada pakai Carlo, aku sarankan lebih baik pakai minyak karena setelahnya ini aku pakai ini agak-agak sedikit nempel gitu ya. Karena aku sudah tersesat, jadi aku tidak mau teman-teman ikut tersesat bersamaku. Oke, lanjut. Ini aku mau bikin corak dulu ya, seperti ini aja. Aku mau bikin kayak semacam apa ya, cipratan-cipratan coklatnya dulu supaya hasilnya itu cantik gitu. Untuk warnanya tuh bener-bener yang gimana ya, susah menjelaskan dengan kata-kata. Kita ngomong dari hati ke hati aja. Nah ini seperti ini aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung tuang boleh banget, pokoknya opsional aja. Karena di sini kerjaan aku sudah selesai semua, jadi aku gabut. Makanya ini aku bikin corak-corak seperti ini aja. Oke.
Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan share untuk teman-teman yang punya komunitas ataupun punya saudara, kolega, pacar atau siapapun ya, supaya video aku bisa lebih bermanfaat. Itu pun kalau teman-teman bersedia ataupun berkenan. Lanjut, ini aku tuang untuk yang originalnya. Di sini nggak aku tuang semua ya, aku mix atau aku layer aja yang original sama yang coklat. Nah seperti ini. Ini aku tuang sampai benar-benar lapisan per lapisan ini ketutup. Nah sambil nonton kegabutan aku, jadi aku mau sharing juga ya. Awal-awal aku nge-baking itu bukan cuman gagal yang aku temui, tapi sampai ada di mana waktu aku bikin bolu dan si tepung terigunya itu benar-benar ketinggalan dong. Masa iya tepung terigu yang benar-benar itu adalah bahan pokok utama yang paling utama malah ketinggalan. Alhasil setelah dipanggang itu aku nemu si tepung terigunya masih di mangkok dan dia masih anteng di posisinya. Itulah salah satu kedongdongan aku di awal-awal aku mulai belajar baking ya. Jadi untuk teman-teman pemula nggak usah takut untuk mulai mencoba. Kita nggak akan pernah tahu ya apa yang belum kita coba. Jadi semangat untuk yang mulai baking. Dan untuk yang teman-teman yang mau recook untuk resep aku, boleh banget ya ikutin aja step by stepnya. Insya Allah ini nggak akan sesat ya. Kalau misalkan ada kesalahan pun aku akan ungkapkan atau bilang kayak tadi kan aku sesat menggunakan Carlo, harusnya pakai minyak aja ataupun mentega. Oke, jangan lupa dihentak-hentakan dan ini sudah siap untuk dikukus. Jangan lupa panasin kukusannya sampai airnya benar-benar mendidih. Ini dikukus dengan api kecil aja ya, pokoknya 160 derajat Celcius. Dan ini aku tutup. Untuk teman-teman yang pakai kukusan biasa, itu untuk tutupnya dilapisi menggunakan serbet ataupun lap supaya airnya itu nggak menetes ke si bolu. Setelah 35 menit, alhamdulillah bolunya mengembang bagus banget ya. Dan ini masih panas banget, oke? Nah ini langsung aku balik aja. Bismillah. Dan ini dia marmer cake satu telur aku ala emak-emak pengiritan yang pengen ngemil tapi pengen tetap ngirit juga. Nah oke, kita langsung aja eksekusi. Beneran ini untuk volumenya tinggi banget ya. Meskipun cuma satu telur tapi di loyang diameter 18 ini full banget. Dan benar-benar ini kalau untuk mak-mak pengiritan kayak aku ya, bisa setiap hari bikin bolu dan bikin cemilan untuk anak-anak. Jadi nggak harus pakai bahan yang banyak ataupun modal yang mahal. Dengan ekonomis aja masih bisa menghasilkan bolu seenak ini, selembut ini, seempuk ini. Dan ini beneran untuk rasanya enak banget, lembut, dan bisa teman-teman lihat dari seratnya. Tuh ini gemoy banget ya, empuk, nggak seret sama sekali. Tuh Masya Allah, ketika dibelah dia benar-benar langsung plek gitu. Dan ini untuk rasa manisnya pas banget. Kalau teman-teman pengen bikin camilan yang lagi hits, tinggal dikasih selai aja untuk bagian atasnya. Mau topping coklat ataupun tiramisu boleh banget. Nah gampang banget kan kalau bikin cemilan, gak harus kita ngeluarin modal yang besar. Cukup satu telur dan dengan bahan yang sangat-sangat ekonomis masih bisa menghasilkan camilan yang enak banget. Pertama, pecahkan satu butir telur, ini ukuran sedang ya. Kemudian untuk SP-nya cukup setengah sendok teh. Untuk gula pasir 100 gram. Ini untuk rasa manisnya udah pas banget 100 gram. Oke, lanjut di sini aku pakai vanila bubuk ya, setengah sendok teh. Dan ini seperti biasa di mixer dengan kecepatan bertahap. Awalnya rendah terlebih dahulu sampai gulanya masuk, baru naikkan speednya menjadi yang paling tinggi. Untuk pemikseran aku membutuhkan waktu 5 menitan aja, tapi tergantung dengan mixer masing-masing, oke? Nah ini setelah 5 menit hasilnya sudah putih kental dan berjejak seperti ini. Bisa dimatikan untuk mixer. Dan untuk gula pasirnya memang belum larut ya teman-teman, ini masih tuh ngegrindil kayak gitu, tapi nggak apa-apa, ini aman. Lanjut aku masukin untuk larutan air dan susu kental manis. Di sini 1 saset susu kental manis aku masukin ke air 120 ml. Dan ini aku masukin setengahnya dulu, jadi bertahap aja. Lanjut di mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Dan untuk gula pasirnya tadi kan masih ngegerembel gitu ya, belum larut bener-bener. Dan di tahap ini untuk si gula pasirnya dia akan larut, oke? Makanya tadi aku bilang aman.
Lanjut untuk tepung terigunya, aku masukin 120 gram. Jangan lupa pakai baking powder setengah sendok teh dan sejuput garam. Ini diaduk dulu ya. Kemudian jangan lupa diayak supaya nggak bergerindil. Untuk tepungnya atau untuk bahan kering tadi aku masukin semuanya aja. Dan ini di mixer lagi dengan kecepatan rendah. Tapi sebelumnya ini diaduk-aduk dulu supaya si tepung-tepung ini nggak bertebaran kemana-mana. Oke, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah aja dan jangan terlalu lama. Di sini aku membutuhkan waktu setengah menitan aja ya teman-teman. Nah itu tadi nggak aku skip ya. Kemudian sebelum lanjut nge-mixer, untuk pinggirannya aku rapihin karena kurang terjangkau oleh mixer. Dan untuk larutan susu kental manisnya ini aku masukin lagi untuk sisanya. Kemudian untuk minyak goreng aku pakai 4 sendok makan. Nah ini dimasukin aja. Kemudian di-mixer lagi dengan kecepatan rendah aja. Nggak usah terlalu lama, hanya sampai tercampur rata. Di sini aku membutuhkan waktu setengah menitan ya. Untuk mixernya aku selesai, lanjut aku bantu menggunakan spatula, aduk balik dari bawah ke atas, memastikan untuk bahan-bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Nah ini diaduk balik dari bawah ke atas. Oke seperti itu ya, gampang banget kan? Untuk pemula ini benar-benar mudah banget dan anti gagal. Dan untuk adonannya di sini aku sudah bagi menjadi 3 bagian sama rata. Kemudian aku kasih warna merah, kuning, dan biru. Ini beberapa tetes aja, bisa disesuaikan untuk warnanya. Jika kurang terang boleh ditambah, atau jika terlalu terang bisa dikurangi. Di sini aku pakai merek cap kupu-kupu ya, tapi untuk merek opsional aja. Dan itu sama sekali nggak berbau. Oke, jadi maksudnya nggak ada rasa. Nah ini untuk loyangnya aku pakai diameter 18, tapi untuk tingginya ini lumayan tinggi ya. Ini kurang lebih 10 cm dan sudah aku olesi menggunakan minyak goreng. Dan di sini jangan bertanya teman-teman apakah boleh menggunakan mentega ataupun margarin. Boleh aja sih, cuman menurutku lebih baik menggunakan minyak untuk hasilnya nanti nggak akan nempel, oke? Dan lanjut untuk peradonannya, di sini aku bagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk layernya seperti ini aja ya teman-teman. Aku cuman timpa-timpain aja. Tapi sekiranya teman-teman lagi gabut dan gak ada kerjaan, boleh teman-teman bikin layernya yang per adonan per 1 sendok. Jadi 1 sendok merah, 1 sendok kuning, 1 sendok biru, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Lanjut di sini. Nah, ini untuk adonan keduanya aku tuang lagi. Aku tuang sampai habis. Nah, untuk teman-teman yang mau dibikin rainbow yang per 5 menit sekali buka tutup kukusan boleh juga ya. Pokoknya disesuaikan saja. Untuk adonan tetap sama, cuman untuk per layer-layernya itu boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Jangan lupa dihentak-hentakan supaya mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam si adonannya. Oke, lanjut untuk kukusannya. Jangan lupa dipanaskan sampai airnya mendidih, baru dimasukin bolunya. Dan ini dikukus dengan api kecil aja selama 35 menit. Jangan dibuka tutup-tutupnya ya. Jangan dibuka tutup-tutupnya. Pokoknya jangan dibuka tutup supaya hasilnya bagus. Nah, alhamdulillah ini mengembang bagus ya teman-teman. Untuk bagian permukaan atasnya juga rata. Untuk penggunaan minyak di bagian loyang, nah ini gampang banget ya, cuma diketuk-ketuk kayak gini aja dia sudah mulai ngelepas. Begitu, makanya aku rekomendasiin untuk olesan gunakan minyak aja supaya mengeluarkannya lebih mudah. Lanjut, ini aku balikin. Gegelebegan ya, karena aku pakai lampu. Ini aku ngonten sore hari, jadi sudah tidak ada sinar matahari, makanya itu gegelebegan. Nah ini dia bolu kukus 1 telur. Ini bisa dibilang bolu rainbow ataupun bolu apa ya, menurut teman-teman kasih judul yang lebih baik boleh banget. Dan untuk warnanya ini cantik banget, aku suka. Tuh itu nongol-nongol sedikit ya warna kuning sama birunya, Masya Allah. Dan meskipun cuma 1 telur tapi bisa menghasilkan bolu secantik ini. Untuk rasa tidak usah diragukan lagi. Ini aku kemarin bawa ya untuk kumpul sama saudara aku. Kata dia terlihat dari luar kayak yang keras, tapi ternyata
pas digigit ataupun dimakan itu lumer banget dan lembut banget. Ini aku nggak peres ya, aku review sesuai dengan kenyataannya. Dan ini kita review aja. Untuk bolunya ini beneran padat tapi lembut. Teman-teman yang penasaran boleh banget untuk recook resep aku. Nanti untuk resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi. Maklum ya, ini kurang kopi jadi ngomongnya belepetun. Nah ini dia bolu maybe rainbow atau mungkin bolu apa ya, pokoknya aku bilang aja ini bolu lembut satu telur. Tuh lihat teksturnya ini lembut banget. Ketika dibelah pun Masya Allah ini gampang banget ngebelahnya, nggak seret sama sekali. Tuh kenyoy-kenyoy gemoy gimana gitu. Tuh ini gampang banget dibelahnya, apalagi masuk mulut ini lumer banget. Pokoknya untuk resep satu telur ini aku rekomendasiin banget ya untuk teman-teman pengiritan kayak aku yang pengen bikin cemilan tapi pengen menghasilkan bolu yang enak, lembut, manisnya pas. Boleh banget untuk recook resep aku. Oke, beneran ini enak banget. Nah pokoknya setiap apa yang aku sharing semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kecuprosan dari mulut aku yang tidak baik dan benar, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih bertahan sampai akhir dan selalu support, komen juga share-nya. Thank you banyak, semoga Allah balas kebaikan kalian semua. Yap, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa subscribe.